Haleluya, haleluya. Salam saudara-saudara. Hari ini saya kembali bertemu dengan saudara. Dan hari ini saya akan membaca firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat di sini bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya. Kalau Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupan orang percaya, otomatis dia akan dituntun dalam kebenaran. Otomatis dia akan dituntun sesuai dengan kehendak Tuhan. Otomatis akan dia dituntun, bahkan diarahkan hidupnya, yaitu menurut apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Nah, begitu juga akan bisa nyata dalam setiap pribadi kita. Kalau roh kebenaran itu ada di dalam diri saya dan saudara, saya percaya hidup saudara tidak akan sama dengan dunia ini. Makanya hari ini saya memberikan judul perenungan saya ini adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Nah, apa sih pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama, menuntut kita kepada segala kebenaran. Dia akan menuntun kita, dia akan membimbing kita, dia akan mengarahkan hidup kita dari segala kebenaran. Pikiran kita diarahkan supaya benar, hati kita diarahkan supaya benar, mulut kita diarahkan supaya benar. Bahkan apa yang kita kerjakan, kita melakukan bisnis kita, dituntun supaya bisnis kita melakukan dengan benar. Kita bekerja, dia menuntun kita supaya kita melakukan pekerjaan kita dengan benar. Kita membentuk rumah tangga, dia menuntun kita supaya rumah tangga kita benar. Dia kalau anak muda berpacaran, dia menuntut anak-anak muda supaya berpacaran yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan seks yang dimulai, tetapi dia tuntun supaya hidup dalam kebenaran, yaitu hidup dalam kesucian. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kalau dia dalam pekerjaan, dia menuntut supaya seseorang itu benar-benar melakukan pekerjaan yang baik. Kalau dia melayani pekerjaan itu, dia melayani dengan benar, saudaraku, bukan dengan asal-asalan. Kalau dia seorang politikus, dia menjadi politikus yang benar. Dia tidak melakukan korupsi, dia tidak memperkaya diri sendiri. Kalau dia seorang pejabat negara, dia melakukan kepejabatannya itu bukan memperkaya diri sendiri, bukan mencari apa sana sini, saudaraku. Hanya dia yang pakai adalah gajinya dan tunjangannya, saudaraku. Itulah ya orang, ya, kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup orang percaya, yaitu menuntun dalam kebenaran. Nah, yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, ya, apa pekerjaan kudus dalam kehidupan orang percaya? Yang kedua, membaharui dan menyucikan kita setiap hari. Dia akan membaharui dan menyucikan kita setiap hari. Artinya, saudaraku, begitu berarti saya disucikan setiap hari. Saya akan baca dalam firman Tuhan di dalam Titus 3:5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, ini saudaraku, dia baharui setiap hari. Dia baharui pikiran kita, dia baharui seluruh keberadaan kehidupan kita. Tujuannya adalah supaya hidup kita tidak bergumul dengan dosa, supaya hidup kita tidak jauh dari Tuhan. Yang ketiga, saudaraku dikasihi Tuhan, apa pekerjaan kudus dalam kehidupan orang percaya? Yang ketiga adalah meyakinkan kita
bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, Roh Kudus akan meyakinkan kita bahwa saya adalah anak-anak Allah. Berarti kalau Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupan kita, Dia meyakinkan kita, kamu anak Allah. Jangan jauhkan dirimu lagi, jangan campur hidupmu dengan dosa. Jangan lagi hidup seperti orang dunia, jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang yang tidak membaca firman Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang yang tidak percaya Yesus Kristus. Tetapi Dia, saudaraku dikasihi Tuhan, meyakinkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saya akan baca, saudaraku, firman Tuhan di dalam Roma pasal 16 ayat 17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita mengerjakan ketika perkara ini, saya percaya Roh Kudus adalah bekerja di dalam kehidupan kita. Saya akan berdoa, saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah kami membuka hati terus. Kami izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, di dalam seluruh keberadaan di kehidupan kami. Kami percaya kalau Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kami, kami melihat yang dahsyat. Kami menjadi pewaris kerajaan Allah, dan kami yakin bahwa kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu percaya meteraikanlah firman-Mu itu dalam setiap pribadi anak-anak-Mu pada saat ini, sehingga mereka menjadi pelaku firman Allah. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sukses saudara. Tuhan Yesus memberkati.